Kalau ini kita konsekuen kita laksanakan, saya kira untuk mengatasinya itu tidak begitu sulit. Ya. Demikian juga ditambah lagi tentu tersentuh dalam hadis tadi dikemukakan bahwa Islam itu laksana satu tubuh. Ya. Jadi apabila sebagian daripada tubuh itu disakiti, seluruhnya merasa. Ya. Tapi sebaliknya artinya apabila sebagian daripada tubuh itu disenangi, seluruhnya pun supaya merasa begitu. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara, memang saya melihat dari tiga hal. Ya. Pertama, peninggalan nenek moyang dari bangsa kita ini adalah istilahnya itu gotong royong. Sudah itu dilihat daripada ideologi dan falsafah negara, itu ada tiga yang kena. Pertama, Pancasila nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu dilihat dari segi falsafah dan ideologi negara. Sudah itu dilihat dari segi ajaran agama, memang ada dua hadis yang penting. Ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan, tidaklah sempurna iman kamu sekalian sehingga kamu mencintai dan membantu sesamamu dengan harta dan kalau perlu darahmu. Itu satu. Dan yang kedua, hadis juga mengatakan Islam itu adalah laksana satu tubuh. Apabila sebagian daripadanya disakiti, seluruh badan tubuh akan merasa. Ya. Nah, dengan tiga pegangan ini saya yakin apapun juga malapetaka dan korban yang jatuh, saya yakin itu kita dapat atasi. Itu dengan jiwa gotong royong, Ya. dengan melaksanakan falsafah Pancasila itu, dan dengan melaksanakan hadis yang dikatakan berarti kalau iman kita belum benar, Ya. sebelum kita mencintai dan bersedia membantu sesama kita dengan harta atau kalau perlu dengan darah, kalau ini kita konsekuen kita laksanakan, saya kira untuk mengatasinya itu tidak begitu sulit. Ya. Demikian juga ditambah lagi tentu tersentuh dalam hadis tadi dikemukakan bahwa Islam itu laksana satu tubuh. Ya. Jadi apabila sebagian daripada tubuh itu disakiti, seluruhnya merasa. Ya. Tapi sebaliknya artinya apabila sebagian daripada tubuh itu disenangi, seluruhnya pun supaya merasa begitu. Jadi dengan tiga pedoman pokok ini saya yakin apapun yang terjadi ini, di samping ini adalah percobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat atasi. Ya. Respons masyarakat bagaimana, Pak? Ketika Respon masyarakat itu sangat baik. sangat baik. Baik pun di daerah Lampung maupun di Jakarta sini, dan apalagi ya sekarang itu tiap hari datang telepon. Jadi misalnya hari ini tolong kami tidak bisa ngantar, ada uang 20 juta. Besok juga dari Perbanas menyediakan 50 juta dan juga Krakatau Steel menyediakan 15.000 seng dan beberapa peti paku. Dan ini berjalan terus di samping pribadi yang mengantarkan ya macam-macam lah, sampai kepada malah ada yang membawa apel dan lain-lain. Sehingga di kantor saya itu penuh. Ya. Jadi sampai sekarang
koordinasi kita adalah dengan posko yang ada di Bandar Lampung, dan kita rata-rata itu hampir tiap 2 hari mengirimkan beberapa truk begitu, bantuan-bantuan itu. Kesulitan apa Pak yang barangkali yang dihadapi ketika pengiriman penyampaian kepada? Kesulitan yang ada di sana yaitu aparatur yang dapat segera mendistribusi. Nah, sebab ya maklum orang masih trauma, Ya. jadi masyarakat di situ dan pemuda di situ belum dapat dikerahkan. Ya. Memang rupanya harus didatangkan dari daerah lain. Ya. Nah, di samping memang transportasi ke daerah yang begitu luas, ditambah keadaan yang banyak rusak, Ya. itu Makin mempersulit. ya itu juga mempersulitkan keadaan. Ya. Tetapi mulai teratasi Pak ya sekarang Pak. Hal ya? ini sudah mulai teratasi secara lambat laun, khususnya mengenai yang sakit, misalnya yang luka parah dan korban yang berat, itu memang diangkut melalui helikopter ke rumah sakit, ke Kota Bumi, ke Tanjung Karang, dan ke Metro, begitu. Ya, ke tempat-tempat tersebut ya Pak. Tempat-tempat tersebut. Ya. Yang lain-lain dipelihara di tempat darurat di Liwa dan di sekitarnya. Sebab ya sampai sekarang memang karena ada ramalan gempa akan tetap menyusul walaupun bentuk sedikit, masih semua pada umumnya masyarakat itu tidur di lapangan. Jadi berarti tenda dan selimut dan apa itu memang Masih dibutuhkan. sangat dibutuhkan. Tenda, selimut, Ya. dan perlengkapan tidur barangkali. Ya, perangkatan tidur, dan mungkin ya pakaian bangsa kaos oblong atau apa aja lah begitu. Atau baju-baju yang agak tebal. Iya, gitu, baju yang agak tebal. Kaos oblong. Ya. Pak, salah satu yang kami dengar, salah satu korban yang agak parah, dalam artian bukan dalam artian fisik, tetapi adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang bersekolah, Pak. Karena sarana pendidikannya rusak, mereka juga padahal sudah menghadapi semester akhir Ya. atau cawu terakhir, ya. Dan agaknya ini tidak mungkin bisa diatasi oleh Depdikbud saja atau PU saja Ya. atau Departemen Sosial. Barangkali dari sisi ini apa yang masyarakat bisa lakukan, Pak? Ya, memang tadi saya katakan itu termasuk yang sesudah penyelamatan rehabilitasi. Iya. Rehabilitasi itu pun belum bisa kepada yang permanen. Masih sesuatu yang emergency lah Pak. Ya, ya, Pak? emergency saja, artinya itu asal ada atap, ada bangku, Ya. ada dinding paling tidak setengah. Ya. Itu sebab betul kata saudara Sartono tadi, anak-anak itu menghadapi ujian. Iya. Jadi Cawu kalau terakhir. tidak semester terakhir ini tidak mereka selesaikan, berarti hilang 1 tahun. Ya. Jadi itu memang sudah dimulai dengan promotornya adalah PDK dan pemerintah daerah. Ya. Tapi sangat diharapkan kalau ada bantuan sebagaimana apa yang Krakatau Steel sudah memberi besok, yaitu seng dan lain-lain, paku, dan ya bangsa tiang-tiang kayu-kayu, kasau dan tiang apa itu semua diperlukan. Untuk sesuatu yang sangat segera Pak ya, mungkin Sangat segera. permanen dan terutama untuk sarana-sarana pendidikan Ya, anak-anak kita ya ini Pak ya. sarana pendidikan itu dan sarana ibadah. Sarana ibadah ya Pak. Sebab saya lihat hari Jumat itu mereka semua sembahyang biasa di lapangan aja seperti Idul Fitri. Ya. Ah, Pertama karena masjidnya rubuh. rubuh ya. Jadi sekali lagi yang dipelopori oleh Krakatau Steel barangkali juga beberapa pengusaha atau beberapa yang kebetulan memiliki lebih bisa menyumbangkan banyak untuk supaya anak-anak kita ini tetap sekolah ya Pak. Ya, ini sangat diharapkan. Ya Pak. Pak, agaknya karena Indonesia ini di satu sisi inilah ciri kekayaan, tetapi sekaligus juga ya karena banyaknya vulkano, banyaknya pegunungan, lempengan dan sebagainya. Ya,
dari satu sisi mineral kita sangat beragam dan sangat kaya, Iya, iya. tapi di sisi lain juga sehingga kemungkinan terjadi seperti di Flores, Halmahera, di Jawa Barat, di Liwa sekarang ini, tentu saja bukannya mengharapkan,